Pemirsa, kecelakaan akibat jalan berlubang di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur yang menewaskan seorang pelajar SMK terjadi saat korban hendak berangkat sekolah. Korban terpental sejauh 5 meter hingga tewas dengan luka parah di bagian kepala. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Peristiwa ini terjadi saat arus lalu lintas di lokasi masih relatif lengang. Korban sudah tergeletak di jalan saat keluar dari gang menuju Jalan Matraman Raya. Sejumlah pengendara yang melintas menghentikan laju kendaraan lain untuk mencegah kecelakaan susulan. Dari pertama awal jalan dia ikutin recovery 2, ikutin recovery ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, kena lubang, hilang keseimbangan, jatuh langsung, nusuk gini palanya. Itu berapa orang makan? Berapa orang? Iya dong, sendiri. Yang putih ini hujan? Hujan. Dia kencang bawahnya. Biasanya kan sebelum dia punya motor kan memang saya yang anterin. Cuman kan karena memang katanya dia mau mandiri, yaudah dia beli motor, akhirnya dia sekarang tuh kalau sekolah sendiri bawa motor. Usai menjalani pemeriksaan oleh tim forensik RS Polri Kramat Jati, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Manggarai Utara 2, Jakarta Selatan. Saya mewakili Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya Ananda Aldi Surya Putra, siswa SMK 34 Jakarta yang mengalami kecelakaan tunggal lalu lintas pada pagi ini. Kami sudah memantau hasil CCTV. Penyebab kecelakaan adalah jalanan yang licin dan berlubang, lalu dilalui dengan kecepatan yang tinggi. Agar hal serupa tidak terjadi kembali di Jakarta, saya sudah memerintahkan kepada Dinas Bina Marga, walaupun sampai dengan tanggal diperkirakan 18-19 itu curah hujannya masih tidak menentu, kadang-kadang tinggi. Saya sudah minta semua jalan-jalan yang berlubang untuk ditutup. Lagi-lagi jalan berlubang memakan korban. Seorang pengemudi ojek online jatuh hingga tak sadarkan diri usai menghantam lubang di Jalan Lejen S. Parman, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini, korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Jalan rusak di Indonesia seperti tidak pernah ada selesainya. Termasuk di ibu kota Jakarta, masih banyak ditemukan jalan rusak dan berlubang. Berkaca dari Jakarta, tentu daerah-daerah lain bisa jadi menjadi lebih parah, terutama wilayah 3T. Kondisi jalan rusak menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia secara umum. Dalam laporan Pusiknas Bareskrim Polri untuk data 2023, dari 148.798 kecelakaan, faktor jalan termasuk kerusakan fisik, permukaan tidak rata, dan jalan berlubang menyumbang 1.232 kasus. Total korban kecelakaan akibat jalan rusak mencapai 218.892 orang. 22.190 diantaranya meninggal dunia, serta ribuan luka berat serta ringan akibat berbagai penyebab termasuk kondisi jalan. Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan, faktanya angka kecelakaan akibat jalan rusak masih cukup tinggi dan menjadi PR besar terkait pemeliharaan jalan di berbagai wilayah di Indonesia. Pemirsa, jalan berlubang yang kerap memakan korban nih kian meresahkan warga.
Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menambal 6.000 lubang jalan di Jakarta yang terkikis akibat hujan deras dan banjir. Dan berikut laporan Rizkia menyusuri sejumlah jalan di Jakarta Utara. Pemirsa, pantauan dari sejumlah jalan yang rusak akibat kerap dilanda banjir. Ini salah satunya di tempat saya melaporkan, yaitu di Jalan Mitra Bahari, Jakarta Utara. Kalau saya bisa aja kamera saya Muhammad Khairuddin bisa menunjukkan kepada Anda, ini merupakan titik terparah yang mana tidak hanya berlubang namun juga amblas sehingga jalur air ini nampak dari atas permukaan jalan raya. Ini tentunya sangat membahayakan bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini. Kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat sehingga itu mengakibatkan jalanan di sini sering ambles, dan tidak hanya di tempat saya melaporkan namun di sejumlah titik ada terdapat lubang-lubang yang kalau hujan deras mengguyur kawasan ini maka akan terjadi kubangan-kubangan yang tentunya dapat menghambat laju kendaraan para pengendara yang melintas. Tentunya warga dan juga para pengendara yang kerap melintas di kawasan ini berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan secara total, dan itu menjadi harapan kita bersama-sama. Dari Jakarta Utara, Anissa Rizkia, Muhammad Khairuddin Anyus melaporkan untuk Anda. Perkara jalan rusak pun menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pada 11 Februari lalu, ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup akses jalan raya. Mereka menuntut perbaikan jalan rusak yang telah bertahun-tahun dibiarkan tanpa penanganan. Yang kita mau adalah ini tolong, yang kita bilang adalah PUPR-nya mana gitu. Peserta aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan warga di Jalan Kiai Haji Fudol di Kampung Kebon Kopi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sempat beradu argumen mengenai tuntutannya. Ya, warga menuntut perbaikan jalan yang sudah lama rusak. Dengan membawa spanduk, warga memprotes kondisi jalan sepanjang hampir 2 km yang mengalami rusak parah dan berlubang selama hampir 1 tahun lebih. Tahun 2023 itu sudah ada pengajuan katanya. Kita juga belum tahu pasti, tapi sampai tahun 2002 ini belum ada realisasi. Makanya warga menuntut untuk segera ada percepatan perbaikan. Konon katanya pihak pemerintahan desa selalu dari tahun ke tahun telah memasukkan perbaikan ini ke dalam musrenbang. Tapi lagi-lagi ya, musrenbang itu hanya sekedar formalitas mungkin ya, tidak dan belum juga sampai saat ini terlaksana. Lagi-lagi saya pikir juga masyarakat, juga warga udah emang harus menentukan kepeduliannya gitu. Warga mengaku kecewa karena keluhan yang disampaikan sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan. Untuk tahun ini 2026 itu sudah ada dalam skep kegiatan kabupaten, karena memang nilainya juga cukup lumayan. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pak Dewan dan Pak Camat, memang itu akan dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan, khususnya Jalan Kiai Haji Fudoli sampai jalan rel kereta sana. Sementara itu, puluhan warga di Kota Cilegon, Banten justru memanfaatkan jalan rusak yang tergenang air untuk menanam pohon pisang hingga memancing ikan lele. Aksi ini pun menuai protes warga lainnya kepada pemerintah setempat terkait kondisi jalan yang dibiarkan rusak selama 15 tahun lebih. Warga yang kecewa dengan kondisi jalan rusak melakukan aksi protes dengan cara menebar dan memancing ikan lele di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Selain memancing, warga juga turut menangkap ikan di jalan rusak yang digenangi air hujan tersebut. Selain itu, terdapat 5 batang pohon pisang ditanam di beberapa titik kerusakan jalan. Jalan yang rusak merupakan salah satu jalur penghubung dari Kabupaten Serang menuju Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Karena kerusakan jalan ini juga, banyak warga yang telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan jatuh ke jurang di samping jalan. Ada 15 titik kerusakan pada jalan sepanjang 2 km tersebut.
Selain aksi protes, warga juga mengancam tidak akan memberikan hak pilihnya pada pemilu 2029 mendatang apabila jalan tidak segera diperbaiki. Kami selaku warga di sini sudah terisolir loh. Selama 15 tahun tidak ada pembangunan jalan untuk sampai 2026 ini. Makanya warga tentunya semua warga ini menuntut. Lalu kami selaku lingkungan harus berbuat apa? Harus kemana saya mengadu? Kan harus ke pemerintahan tentunya. Kurang lebih jalan yang rusak ini antara perhubung Kota Cilegon dan Kabupaten Serang kurang lebih 2 km, itu bahkan bisa lebih. Karena memang jalan yang dilalui masyarakat setempat itu sangat memprihatinkan sekali, bahkan sudah ada korban antara pengendara roda 4 dan juga roda 2 yang terjun ke tebing karena tidak ada pembatas jalan di samping bahu itu. Selama ini warga harus memutar lebih jauh atau terpaksa melintasi jalan rusak itu meskipun harus dibayang-bayangi perasaan khawatir saat melintas terutama pada malam hari. Warga berharap pemerintah bisa segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalur yang berada di bawah tebing tersebut. Pemerintah didesak untuk segera mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan rusak yang berisiko memicu kecelakaan. Langkah cepat dinilai penting agar jumlah korban tidak terus bertambah di berbagai daerah. Kondisi jalan berlubang, bergelombang, dan kurangnya penerangan menjadi faktor yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas. Perbaikan menyeluruh dan juga tindakan preventif perlu dilakukan sebelum arus kendaraan meningkat drastis. Menjelang momen libur lebaran atau mudik lebaran nanti, tingginya mobilitas masyarakat diprediksi akan meningkat tajam. Baik di jalur utama maupun jalan alternatif. Tanpa perbaikan yang sigap dan juga terukur. Potensi kemacetan dan kecelakaan dapat semakin besar. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan berkoordinasi secara intensif untuk memastikan seluruh jalur mudik dalam kondisi layak dan aman dilalui.